gak wajar itu apa? Yang gak wajar itu lu cemburunya gara-gara lu cemburu, rasa baksonya tidak enak, salah elu lah sama suami gue. Tapi jangan banyak-banyak ya. Cemburu juga satu. Kalau misalnya cinta, hai, ketemu lagi sama gue Intan. Ya kan 2 hari gue kemarin absen karena ada family time. Gue ngajak anak gue jalan-jalan sama suami, karena suami gue harus ngajak kami jalan-jalan. Weekend kan waktunya libur kan. Kalau misalnya dia nggak ngajak jalan, dia dalam bahaya tuh. Makanya dia takut kayaknya, makanya dia ngajak gue jalan-jalan. Terus gue juga ngucapin makasih buat vlog yang kemarin, banyak yang komentar ya kan. Terus dari kemarin 2 hari gue absen sama hari ini subscribernya bertambah. Selamat bergabung ya kan dengan celoteh gue ini. Jangan kaget, jangan shock, jangan ayan ya kalau gue dengar gue ngomong. Emang begitu orangnya, nggak bisa dirubah-rubah. Emang bawel ya kan. Tapi yang gue omongin ini kan sesuai dengan fakta. Gue mau ngasih sharing informasi buat kalian semuanya ya kan. So topik gue hari ini adalah karena subscriber gue kirim yang namanya bertanya sama gue soal masalah cemburu dan dia punya trauma sendiri. Dengan izin dia, gue berani yang namanya mengupas tuntas gitu kan di dalam vlog gue kali ini. Gue dengan izin dia gue boleh membuka, tapi kan kalian nggak tahu siapa dia ya kan. So sebelum gue cerita sama kalian semuanya, sebelum kalian mendengarkan informasi-informasi itu, subscribe, like, comment, oke? Kalau enggak, ya udah terserah kalian. Pelit banget sih lu. Just kidding, bercanda aja. Gue nggak mau kalian denger gue ngomong. Mendingan gue senengnya ngeliat kalian tuh gue ngomong. Jadi kalian nggak boring daripada gue ngomong. Cara mengendalikan emosi, cara mengendalikan suami supaya, gue yakin ya, gue ngomong 5 menit kayak gini langsung lu matiin tuh channel gue kan. Pasti kalau gue ngomong membara gini ya kan, kalian jadi nggak ngantuk. Karena gue juga nggak suka sama vlogger bikin ngantuk. Sama, makanya gue jadi kayak begini. Kayak ya gue. Oke, langsung aja. Atas izinnya makasih ya udah curhat. Atas izinnya juga gue boleh ngomong di sini. Makasih banget. Siap kalian cara mengendalikan cemburu dalam rumah tangga. Tuh, buat kalian yang pada cemburu, gimana cara mengendalikannya? Gue juga cemburuan gitu kan. Tapi gimana cara gue mengendalikan emosi gue, rasa cemburu gue ya kan? Aduh, ngegas terus kan. Cemburu, kita topik pertama. Cemburu itu apa sih? Cemburu itu wajar apa enggak? Boleh apa enggak? Cemburu itu menurut gue pribadi adalah rasa tidak nyaman. Karena ada rasa ketakutan, rasa takut kehilangan ya kan. Nggak enak rasa cemburu itu. Tapi cemburu itu boleh apa enggak? Ya boleh lah, namanya lu lagi jalin hubungan. Masa lu nggak cemburu? Kalau nggak cemburu lu nggak cinta. Kalau nggak cinta buat apa lu ngejalin hubungan? Kan rasa cinta itu terbukti oleh karena ada percikan api cemburu. Takut kehilangan, takut diduakan, takut ini, takut itu ya kan. Cemburu itu boleh, cemburu itu wajar. Yang nggak wajar itu apa? Yang nggak wajar itu lu cemburu buta kayak orang idiot tuh kan. Gengs, jangan deh cemburu buta kayak gitu. Yang ada lu nih ya berpikir negatif mulu. Lu makin tua makin kerutan, lu nggak bahagia. Padahal tuh rasa bakso enak banget ya kan, bakso paling enak di kota kita. Gara-gara lu cemburu rasa baksonya tidak enak, salah lu lah. Karena lu sudah mengunci diri lo sendiri untuk tidak bahagia. Lu fokus sama pikiran-pikiran negatif itu yang membuat lu jadinya ignore hal-hal positif dalam diri lu. Boleh cemburu, gue bilang, gue juga cemburu lah sama suami gue, tapi jangan banyak-banyak ya. Cemburu juga ada alasannya. Contohnya misalnya kayak gini. Cemburu misalnya dalam arti satu, kalau misalnya suami kita, pacar kita telat pulangnya misalnya kan, terus tiba-tiba lu langsung cemburu, marah, padahal telatnya baru-baru sekali, misal sebulan 1 kali, misalnya sebulan itu 2 kali, itu juga karena dadakan. Lu langsung cemburu gara-gara lu denger kalau suami terlambat pulang itu artinya jangan-jangan begini. Lu cari tahu dulu, jangan langsung lu bom ya dengan jangan. Itu namanya lu membunuh diri lu sendiri ya. Cari tahu dulu, oh dia telat karena apa. Kalau telat karena ini, berarti gue nggak boleh marah.
kalau telat kayak gini berarti gue harus begini gitu. Jangan lu membabi buta gitu loh. Karena kenapa? Karena gini, gak usah suami-suami, gak usah, kita aja ya kan sebagai istri yang punya pasangan. Misalnya gue lagi di rumah, mama tadi lagi masak ya, iya foto. Mama udah masak, foto. Mama lagi nonton TV, foto. Mama tadi foto terus untuk menunjukin bener nggak gue ada di rumah. Kan gue jadinya bukan cinta kan, jadi pengen ngasih sianida rasanya gue. Jadi benci, geli, emosi, marah kan. Lu lebay banget, udah kerja kayak gangguin gue mulu. Jadi rasa cinta itu malah hilang. Terus kalau misalnya lu cecer, gue dicecer gitu misalnya, dengan kecemburuannya dia, yang ada tuh nggak gue mikirnya apa? Kampret, ya udah sekalian aja lu gue selingkuhin biar gak usah fitnah-fitnah, gue lakuin aja sekalian gitu. Suami-suami juga begitu. Kalau misalnya lu fitnah tanpa ada bukti, lu fitnah, itu bukan cinta. Yang ada dia ninggalin lu, enak tau nggak? Benci jadinya kan, kita aja benci dicecer kayak begitu kan. Makanya kalau misalnya kalian punya, nih trik gue bilangin sama kalian, boleh cemburu jangan banyak-banyak. Tapi kalau misalnya kalian melihat ada ciri-ciri di mana suami lu mulai berubah, jangan langsung lu tembak. Jadilah seorang yang smart gitu. Smartnya dalam arti apa? Jangan baru telat. Misalnya dia udah masuk kategori dia berselingkuh, pulangnya selalu telat, terus handphone diumpet-umpetin, terus sekarang gayanya lebih parlente misalnya gitu. Terus sekarang pakai parfum. Sebenarnya kan bukan cemburu, bukan karena selingkuh bukan karena itu juga ya kan. Bisa aja dong dia ganti parfum suka-suka dia, masa gagal itu bilang cemburu. Bisa aja dia terlambat, tapi kalau udah ngumpetin handphone itu namanya udah hati-hati kalian kan. Nah, jadilah pecemburu yang hebat. Gue bilangin sama kalian satu lagi, laki-laki tipe laki-laki tidak akan pernah mengakui kesalahannya sebelum lu tunjukin barang buktinya di depan hidungnya dia. Gue bilangin ya, karena gini, laki-laki akan selalu mengelak. Contohnya misalnya begini, apa ya contohnya? Contohnya misalnya kayak gue ya. Gue jalan sama suami lu. Misalnya suami lu namanya Budi. Ya, gue jalan sama suami lu si Budi. Sahabat lu bilang sama lu, gue lihat tuh suami lu sama cewek lain. Itu gue lagi makan pegang-pegangan tangan. Ya, misalnya, padahal itu bener. Tapi temen lu itu tidak bisa membuktikan. Padahal dia inget dengan mata kepalanya sendiri, tapi dia nggak foto. Lu pikir tuh cowok bakal suami lu tuh bakal ngaku? Tidak akan ngaku. Gue bilangin ya, tidak akan ngaku. Karena ini terjadi sama yang curhat pada hari ini. Dia tidak akan ngaku sampai lu bisa nunjukin barang bukti di depan hidungnya dia. Lu tadi selingkuh ya, lu makan sama Intan. Enggak nih fotonya kampret. Baru tuh dia tuh malu, diem. Nah, gue bilang sama lo, kalau ada ciri-ciri suami lo misalnya sudah mulai aneh-aneh, jangan lu bom nuklir. Lu kumpulin dulu buktinya. Udah lu kumpulin buktinya, lu baru lu tanya dia. Nah, sekarang gue tanya, setelah lu tahu dia berselingkuh, lu tahu dia misalnya sama perempuan lain, gue tanya sama lu mau memaafkan atau lu mau dia berubah, ya kan? Nah, itu penyampaiannya juga penting. Di sini lu membabi buta, lu bilang ini buktinya jebret, gue mau cerai, ya itu terserah lu. Misalnya ngomongnya mau udah kata-kata binatang, terserah. Tapi kalau misalnya lu tahu suami lu berselingkuh dan lu sedih dia mau balik lagi, lu ngomongnya jangan begitu. Ya lu ngomongnya baik-baik. Lu kenapa? Gue kurang apa sama lu? Ini buktinya semua sudah ada di depan kepala lu, depan mata lu semua ada. Kenapa lu nyakitin gue kayak itu? Kan membuat suami jadinya kenapa sih gue bego banget, kasihan banget istri gue. Tapi kalau lu pengen cerai kan, kalau gue gitu kayaknya gue ceraiin, kayaknya gue nggak bisa, nggak sabar gue. Kenapa nggak bisa kayaknya gue kan? Lu tahu kan ngomong gue aja udah kayak cabai rawit kan. Itu dua. Kalau lu tahu suami lu berselingkuh, lu ada dua pilihan. Lu mau balik lagi maafin, atau lu mau cerai. Ya kalau mau cerai lu bom atom kan, kampret lu, dasar lu kucing lu, dasar harimau lu kan gitu kan. Pokoknya kita cerai, ini surat cerai tanda tangan gitu. Tapi kalau lu mau baik, ngomongnya juga gitu, lu ngomong pakai trik. Gue selama ini ya, gue udah mengorbankan semua waktu gue pisah dari orang tua gue, mengabdi sama lu mainnya perasaan sama dia, ya kan? Karena kalau suami lu pengen suami lu balik lagi, lu maki-maki dia makan pergi ke rumah itu perempuan. Tapi kalau lu pengen dia balik lagi, nggak bisa lu pakai maki-maki, sentuh hatinya buat dia
gitu tuh. Tapi permasalahannya sekarang kayak gini ya, di kasusnya subscriber gue ini, Kak, gimana gue nggak cemburu kayak orang kesetanan? Soalnya dia udah pernah selingkuhin gue, dan sekarang gue jadinya orang kesetanan yang cemburu buta. Gue nggak bisa percaya sama dia lagi, Kak. Padahal gue memaafkan dia, gue menerima dia, iya. Tapi pada saat dia udah mulai kayak telat sedikit, nggak ngangkat telepon gue sebentar, gue tuh langsung dihantuin sama pikiran dia, jangan-jangan pacaran lagi. Gue tuh trauma. Itu juga benar. Ya, jadi buat kalian gak laki-laki gak perempuan ya, jangan memulai yang namanya perselingkuhan, jangan coba-coba. Gue bilangin sama kalian, karena yang dihancurkan bukannya duit habis, itu masih bisa dicari ya. Yang bahaya itu adalah dimana rasa percaya lu yang udah lu bangun bertahun-tahun itu dihancurkan, dan lu harus percaya lagi. Contohnya misalnya gini, ini kutek gue taruh di sini, ada temen gue di situ, terus tiba-tiba gue nengok ini kutek gue hilang, otomatis secara natural gue akan bilang, dia ngambil kutek gue, nggak bilang kan. Besok lu pikir gue percaya lagi sama dia? Ya enggak lah, kepercayaan itu sulit. Makanya buat kalian jangan selingkuh-selingkuh, karena kepercayaan itu sulit dikembalikan. Memaafkan itu bisa, tapi untuk percaya lagi sulit, butuh waktu, butuh yang namanya perjuangan. Karena masalahnya di case temen gue ini, subscriber gue ini, masalahnya gini, gue berusaha untuk memaafkan dia, betul, tapi sekarang ini gue dan dia sama-sama sadar yang namanya, kok lu jadi mengungkit-ungkit sering. Gue sebenarnya nggak mengungkit keluar begitu aja, karena kalau misalnya ada sedikit yang nggak nyaman membuat gue berpikir ke situ lagi gitu loh. Kalian para laki-laki ya, gue bilangin sama kalian ya, nih, kalau lu udah pada selingkuh, lu mau baik lagi sama istri lu, terus tiba-tiba istri lu mengulang omongan itu, lu harusnya mikir ya, karena itu memang lu harus memberi waktu buat si perempuan itu untuk benar-benar melupakan. Caranya gimana? Tunjukkan kalau lu mau berubah, karena naturalnya aja kan, misalnya suaminya udah berselingkuh terus kita curiga gitu, susah kan, jadinya pengen, jangan-jangan dia lagi SMS siapa tuh, jangan-jangan dia pulang telat, jangan-jangan kayak gini, jangan-jangan dia nomor teleponnya, coba cek SMS ada, kayak jadi kan kayak gitu kan, jadi kayak orang gila kan. Itu memang dampak yang namanya perselingkuhan. Makanya gue bilangin sama kalian, gue kasih pesan sama kalian, pada saat pasangan kalian berselingkuh, lu mau balik lagi atau memaafkan atau lu mau buang dia. Kalau misalnya lu mau balik lagi sama itu orang ya, lu diselingkuhin, gue bilangin, satu, lu maafin dia 100%, jangan setengah-setengah. Kalau lu berantem maafin dia setengah-setengah, itu masih ada rasa maaf karena cinta, yang sebelahnya lagi kesel, nggak terima begini, lu nggak bakal bahagia. Dia ngelangkah biasanya pakai kaki kanan jadi kaki kiri, lu langsung curiga. Dia SMS padahal pengen rebahan begini doang kan, lu pikir dia pengen menjauh, ngasih tahu lu gitu kan. Dia misalnya mau pakai minyak wangi, tadinya pakai yang ini diganti sama ini, langsung lu berapi-api, lu bingung, nggak mau makan, nggak bisa tidur. Kan gue bilang, kalau lu mau maafin 100%. Kalau lu udah maafin, artinya lu tahu resikonya, lu sulit untuk menerima, untuk belajar lagi mempercayai dia. Karena efeknya apa? Efeknya akan ada pengungkitan, diungkit-ungkit jadinya. Misalnya berantem cuma gara-gara tempe asin misalnya kan, ini mama tempenya agak asin, oh iya mentang-mentang pacar lo masaknya lebih enak kan, jadi kan ke situ kan larinya kan. Tuh makanya gitu, jangan coba-coba berselingkuh. Buat cewek-cewek yang misalnya suaminya selingkuh, dia masih ngajak balikan lagi, kayak banyak yang gue lihat, itu kalian hebat banget, kalian juara. Karena di kasus kalau gue pribadi memang jujur, gue tidak akan bisa memaafkan, gue tidak bisa memaafkan soal satu itu, jangan coba-coba sentuh. Tapi gue bukan ngajarin kalian begitu ya, namanya kan orang prinsip beda-beda kan. Gue salut sama orang yang bisa begitu. So itu gue bilang, cemburu itu boleh tapi jangan berlebihan, ya kan. Terus buat suami-suami atau kalian yang pernah diselingkuhin, pernah menyelingkuh ya, buat kalian cowok atau cewek, karena gue punya subscriber 20% itu laki-laki. Buat kalian yang pernah berselingkuh terus kalian pengen balikan sama pasangan, terus kalian merasa tersiksa juga gara-gara si pasangan mengungkit-ungkit, please, lu kasih waktu. Karena kepercayaan, bukan duit yang hilang, kepercayaan ini yang gak bisa berbentuk ini udah lu hancurin, butuh waktu lagi untuk menyusun kepingan-kepingan itu. Jadi lu mesti
sabar menghadapinya, ya kan? Handphone gue kutek gue diambil kan, terus dia yang ngambil, gue tuh butuh waktu belajar. Walaupun gue denger misalnya dia udah bertobat, tahu dia nggak klepto lagi, gue butuh waktu untuk mempercayai dia, bener nggak sih dia klepto lagi? Nggak mungkin dan besoknya langsung gue percaya, gue taruh lagi kutek gue lagi, gue nggak bisa. Gue butuh waktu untuk meyakinkan hati kecil gue bener apa enggak. Nah itu kalian semua para penyelingkuh yang kalian misal dimaafkan terus diungkit-ungkit sama pasangan kalian, tuh please mengerti, mereka orang-orang yang disakiti itu butuh waktu. Jadi kalau ada pengungkitan, lu mesti sabar kan. Lu sendiri ya cari gara-gara kan. Sekarang udah misalnya lu selingkuh, lu minta dimaafin, nggak mau diungkit-ungkit, lu pikir pasangan lu itu malaikat gitu kan. Mereka juga manusia yang punya rasa sakit gitu, sakit jadinya pengen takut keulang lagi. Memaafkan itu iya, tapi namanya kita normal, kita keinget lagi, iya kan. Tuh emosi gue kalau ngomong kayak gitu, selingkuh gue benci. Gue minum dulu ya kan, ini kopi loh guys. Gue benci banget namanya perselingkuh, benci gue sampai ujung rambut gue benci banget. Tuh kan, jadi gue bilangin sama kalian, cara mengendalikan cemburu, satu, yes, kalau misalnya suaminya belum pernah berselingkuh, tapi suaminya misalnya beli parfumnya tiba-tiba ganti parfum, pulang-pulang agak telat, misalnya ada perbedaan dia misalnya yang nggak seperti biasanya, ya lu boleh bertanya, jangan lu jejer, lu tembak dia dengan pertanyaan jangan. Gue bilang itu nggak bagus. Dan yang kedua, kalaupun seandainya kalian melihat ada penciuman, namanya perempuan kan hidungnya gila, hidungnya kayak anjing kan, gitu kan. Makanya kan di airport kalau ada narkoba kan anjing yang dikasihkan karena penciuman sangat tajam kan. Kalaupun kalian melihat ada perselingkuhan, tanda-tanda perselingkuhan dari suami kalian, gue bilangin juga sama kalian, jangan langsung dardor, be smart. Kayak kasusnya temen gue ini, dia tidak akan pernah mengaku sebelum ada barang bukti tuh di hidungnya dia, ya kan? Lu kumpulin dulu barang buktinya, setelah barang bukti sudah kumpul, baru lu pikir lagi, lu mau nggak nih maafin laki-laki? Lu mau nggak maafin pasangan lu? Kalau lu mau maafin pasangan lu, cara lu menyampaikannya sepertinya membuat dia sampai merasa bersalah. Kalau tapi lu mau buang dia misalnya, ya udah, mau lu ludahin kek, mau lu apain kek, terserah. Lu menyampaikannya pakai kata-kata binatang, terserah, iya kan? Tapi kalau misalnya lu pengen rumah tangga lu baik, dia sakit, lu mau maafkan, gue juga bilang sama lu, dalam memaafkan itu ada perjuangan yang luar biasa. Karena kenapa? Karena ada trauma di mananya, trauma kepercayaan kita dihilangkan, dihancurkan. Nah, buat orang-orang yang pernah menyelingkuhi juga, gue bilangin sama kalian ya, butuh waktu buat orang-orang yang disakitin ini untuk percaya lagi sama kalian. Karena kenapa? Karena ini sangat menyakitkan. Jadi sama-sama mengerti. Kalau lu udah nyakitin, lu kasih waktu sama orang yang maafin, ya kan? Jangan lu maunya dimaafin, lu diginin, enak banget hidup lu, ya kan? Kalau ketemu gue udah kepala lu gebelah dua tuh. Terus buat kalian suami misalnya yang tadi ya balik lagi gue pengen fixin dengan kata-kata itu. Kalau suami cuman telat atau kayak gini hal ternyata dia nggak berselingkuh, lu harus minta maaf, ya kan? Lihat-lihat boleh, curiga boleh, tapi jangan membuat curiga lu itu merusak logika lu sendiri. Karena misalnya karena logika lu misalnya perasaan lu bilang jangan berselingkuh, padahal suami lu nggak selingkuh, jangan selingkuh, dorong sama si iblis tuh kan, jangan selingkuh, ujungnya lu kagak bisa konsentrasi, kagak bahagia, suami lu akhirnya beneran selingkuh lu nanti. Karena kan enak, dicurigain, makan sama teman kantor katanya curiga, kirim foto dong, kan mau begini kirim foto dong, enak. Gue aja enak lagi masak, misalnya mama lagi masak foto, susah selesai masak foto, mau gosok foto pulang-pulang kan, gue pengen gue kasih sianida, rasanya geli kan, gue digitu-gituin kan. Jangan, jadilah pasangan yang normal. Cemburu boleh, jangan berlebihan. Kalau lu misalnya berlebihan, lu malah ditinggal. Dan buat kalian yang belum pernah yang namanya berselingkuh, jangan coba-coba, dampaknya mengerikan, bisa hancur semuanya, ya kan? Terus juga di sini gue mau ngasih tips buat kalian. Gimana caranya supaya tidak terlalu cemburu sama pasangan. Nih tipsnya gue bilangin sama kalian, perempuan khususnya, ya kan? 1, percantik diri lu.
Tuh penting percantik diri lu. Karena kenapa? Kan gue udah bilang pada video yang waktu itu, lu cantik yang seneng hati sendiri. Lu ngeliat foto lu, misalnya lagi foto, ih cakep ya, kan lu seneng. Gak usah nyenengin Pak RT dulu, atau nyenengin suami, atau nyenengin tukang sampah, atau nyenengin Pak Sapam gitu. Gak usah, senengin diri lu sendiri dulu. Oh iya cakep ya, tadi gue pakai perawatan ini. Dengan lu cantik, itu menjadi perhitungan buat suami. Walaupun suami misalnya memperhitungkan dalam segi attitude-nya bagus ya, sikapnya bagus, dia keibuan, dia kayak gitu. Tapi laki-laki juga pecinta keindahan. Gak usah laki-laki, kita juga pecinta keindahan. Suka sesuatu yang indah. Indah dalam arti penampakannya enak dilihat. Tuh, itu menjadi satu harga buat kita sendiri juga. Itu satu ya. Dan yang kedua, tips untuk tidak membuat tidak terlalu cemburu. Please guys, justru lo harus balikin balik ya kan. Buat dia yang cemburu sama lu, supaya bukan kita doang tuh yang panik-panikan. Buat dia cemburu juga. Karena gini, kalau kita sudah mempercantik diri kita, ya kan, lu mau keluar misalnya, nggak gue suruh sih, misalnya pakai parfum 1 botol, lipstiknya sampai banyak-banyak ya, eyeshadow-nya sampai begini-begini, ya enggak juga gitu kan. Lu membuat suami lu dengan penampilan lu bagus, lu keluar bagus, sikap lu bagus, semuanya kelihatan bagus, cantik di luar, cantik di dalam. Suami tuh takut, tau gak lu? Takut. Begitu lu keluar dia ketakutan. Siapa sih yang gak mau sama istri gue? Udah anggun, udah cantik, hatinya baik. Gila kalau sampai ada laki-laki yang lihat kayak begini nih, buset, digebet nih istri gue, diambil nanti sama orang nih. Kalau gue gak bahaya sama dia, aduh, yang misalnya apalagi perempuan muslimah gitu kan, perempuan yang alim gitu, atau alim, gue juga gak alim, maksudnya perempuannya worth it lah gitu kan. Itu dia akan mempertimbangkan gitu loh. Dia akan takut di saat lu keluar, karena dia tahu lu perempuan yang dicari sama laki-laki di luar sana. Dia akan merasa beruntung mendapatkan lu gitu. Jadi bukan lu doang tuh yang cemburu-cemburu begitu dia keluar duk gitu kan. Jangan mau. Lu juga harus membuat dia cemburu. Percantik luar dan dalam, perawatan diri. Walaupun banyak mengatakan katanya laki-laki melihat itu dari dalamnya, betul lah. Suami gue juga katanya banyak kok perempuan-perempuan yang lebih cantik, lebih seksi Intan. Gue kan ngelihatnya kan dari sifatnya lu, itu betul. Tapi kita nggak bisa bohongin juga kan. Dia mungkin dia lihat secara fisik juga ke gue. Iya, dia mau deket-deket sama gue mungkin karena gue agak wangi gitu, atau gue bisa membuat dia menjadi tertarik gitu. Itu makanya gue bilang percantik diri sendiri. Itu tips untuk tidak terlalu membuat diri kita tidak terlalu cemburu, ya kan. Dan yang kedua, jangan mau jadi tukang cemburu doang, bikin dia cemburu supaya enggak lu yang tersisa sendiri, ya kan. Dan yang ketiga, jangan pelit tuh sama diri sendiri. Gue bilang, kenapa jangan pelit? Dalam rumah tangga itu lu memang harus namanya mengontrol keuangan keluarga, betul. Bagaimana caranya uang suami ini kita bisa kumpulkan untuk masa depan, betul. Tapi bukan berarti lu pelit sama diri lu sendiri. Lu juga butuh yang namanya untuk mempercantik diri lu sendiri untuk bisa menyenangkan hati lu. Kan gue udah bilang pada video waktu itu ya. Ya lu misalnya lu beli masker, lu misalnya potong rambut lu jadi bagus, atau misalnya lu beli oke lah misalnya 2 bulan sekali lah lu beli baju yang baru gitu kan, yang gak terlalu mahal, plus jadinya ada sesuatu yang namanya kita punya baju baru, ngeliat orang pakai baju baru, suami kan katanya berbeda, itu wajar. Misalnya beli baju cuma 200.000, ya wajar lah, nggak apa-apa lah. Masa ya 200.000 sebulan sekali dia mau ngamuk-ngamuk kan, atau 2 bulan sekali dia mau ngamuk-ngamuk kan nggak mungkin. Lu jangan pelit sama diri lu sendiri. Lu boleh dari uang belanja lu misalnya lu sisihkan ya per 10.000 misalnya seperti itu, ya kan, untuk mempercantik diri sendiri. Jangan pelit sama diri sendiri. Kalau lu pelit sama diri sendiri, lu disakitin, lu sakit banget. Gila, gue udah irit banget, gue udah begini sampai gue nggak bisa beli bedak begini. Lu sendiri yang hancur, dan lu yang jelek, lu lu sakitin, ya kan. Berkeping-keping sakitnya. Makanya gue bilang tips nomor 3, jangan pelit sama diri sendiri, ya kan.
Terus yang keempat, jadi istri yang baik, tapi bukan berarti harus diem di rumah aja. Tuh tips untuk tidak terlalu cemburu, karena ini penting. Dalam arti maksudnya gue apa? Jadi istri yang baik, tapi bukan berarti harus diam di rumah nggak kemana-mana. Gengs, ya kan? Zaman sekarang nggak ibu-ibu zaman jadul, zaman sekarang, ya kan? Kalian boleh baik sama suami, itu wajib baik sama suami. Tapi kalian juga harus menyenangkan diri kalian sendiri. Misalnya, gue nih mau ketemu sama teman-teman arisan. Di situ kalian bisa hai, gue mau ngopi bareng sama ibu-ibu sekolahan. Hai, gitu kan. Gue ada acara ini misalnya silaturahmi, masak-masak di rumah si ini. Lu boleh. Jangan lu kunci diri lu di rumah aja, udah nggak ngapa-ngapain, lu pelit sama diri lu sendiri, uangnya lu simpan karena suami udah berjuang. Emang berjuang bagus, cuman kan namanya lu nggak pernah beli baju baru, lu nggak mau merawat diri, lu setia banget, tentunya lu disakitin, hancur perasaan kan. Jadinya untuk mengurangi rasa cemburu sama suami, dengan lu mempercantik diri, lu cantik luar dalam kan, lu nggak pelit sama diri sendiri, lu bisa beli masker gitu untuk misalnya untuk mempercantik diri lu, perawatannya lu kan yang nggak mahal-mahal juga gitu kan. Terus misalnya ada kopi bareng sama ibu-ibu sekolahan anak lu gitu, lu pergi sekedar minum kopi. Kayak gue waktu di Qatar kan, gue minum kopi, misalnya gue abis drop anak-anak, kita nge-cafe misalnya di Starbucks gitu kan, kita ngomong cuma sekitar 1 jam, atau kita belanja bareng untuk keperluan rumah gitu kan, ngopi. Tadi lu gimana? Ih tau begini, haha hihi, itu stresnya hilang. Gue bilangin sama lo, stresnya hilang. Karena gini loh, kita ketemu temen yang satu perjuangan sama kita, sama-sama sebagai ibu, sebagai anak, kita jadi ketemu sama orang, kita curhat, aduh gue capek banget nih begini. Jadi ada salah satu yang menghibur, menguatkan satu sama lain, itu penting. Jangan jongkok aja di rumah aja, aduh cemburu jadinya lu, karena lu gak punya kegiatan yang lain yang lu pikir suami lu, jangan-jangan suami gue, yang ada lu bunuh diri. Tuh kan gue bilang bunuh diri, ngeri kayak begitu ya. Itu poin keempat. Tuh ketemu sama teman-teman, tapi teman-temannya yang baik ya, hati-hati sama teman juga. Gua punya teman dimana dia akhirnya berselingkuh sama laki-laki lain gara-gara arisannya dia itu perempuan, ini perkumpulan arisan-arisan yang suka berselingkuh. Dia akhirnya bisa berselingkuh juga. Tadinya dia berpikir itu tabu karena udah sering bergaul, jadi menganggap itu hal biasa, akhirnya selingkuh juga, cerai geng. Ya kan, lo hati-hati juga dalam berteman, lo pilih-pilih untuk menyenangkan diri, tapi teman-teman lo yang untuk membawa lo ke dalam hal negatif jangan. Kalau kata bokap gua, lo main di tempat sampah, lo bau sampah. Lo main misalnya tukang parfum, lo wangi. Lo main sama itu, teman kita itu sangat berpengaruh buat kita. Jadi lu boleh seneng-seneng sama teman-teman lu lihat teman-teman lu itu matching gak sama lu, membawa dampak positif gak sama lu gitu. Gue teman-teman gue gitu, gue cari dulu teman gue yang dampak positifnya apa. Kalau misalnya teman gue tukang selingkuh, teman gue tumpah Shopee, misalnya teman gue yang ada aneh-aneh, gue gak temenin, gue takut itu akan menular ke pikiran gue gitu ya. Terus yang kelima ya kan, sayangi diri sendiri. Coba bayangin, katanya sayangi diri sendiri karena kalau stres itu yang rugi kita sendiri. Bener, lo harus sayangin diri lo sendiri. Gue ini sudah bernikah sama suami gue meninggalkan orang tua gue ini orangnya layak, orang tua gue tuh sayang sama gue ini harus sehat karena ada anak-anak gue ini adalah istri suaminya gue gitu. Jadi lu harus sayang sama diri lu sendiri. Kalau lu nggak sayang sama diri sendiri, dengan lu cemburu, itu akan menggerogoti anggota organ tubuh lu dan membuat lu jadi sakit. Oke, membuat lu menjadi nggak sehat secara mental, dan penyakit itu lebih gampang menyerang orang yang stres kan. Makanya gue bilang tips untuk tidak terlalu cemburu, 1, percantik diri, 2, buat diri lu, buat dia yang cemburu dengan cara apa ya, lu percantik diri dengan sikap lu yang baik, attitude yang baik, membuat suami lu sendiri berpikir lu tuh pantas, orang yang sangat pantas, dan dia bahagia punya lu dan takut kehilangan lu. Itu poin kedua. Jangan pelit ya kan, perawatan diri lu sendiri. Terus yang keempat, jangan diem aja di rumah, ikut yang namanya ibu-ibu sekolah atau ibu-ibu arisan atau ibu-ibu pengajian, ibu-ibu kebaktian, lu ikutin. Selama itu positif, lu jalanin. Pilih-pilih dalam berteman, jangan sampai teman-teman lu itu malah menjerumuskan lu. Tadi kan gue udah bilang, ada temen gue ya kan, jadi berselingkuh, tadinya tabu, akhirnya dia ikutan berselingkuh. Teman itu sesuatu orang yang
sangat berpengaruh dalam hidup kita ya. Teman yang tidak baik itu hati-hati. Misalnya lagi problem sama suami lu kan, iya tuh suami gue kayak begini, ih jangan begini, udah selingkuhin aja Intan, tinggalin aja tuh Intan, dikotorin otak lo supaya bagaimana rumah tangga lo jadi hancur. Itu teman yang gak baik. Tapi teman yang baik adalah dia menasihati, ya udahlah coba lu tanya baik-baik begini, coba begini. Itu teman yang baik, lu mesti deketin teman kayak gitu. Kalau misalnya temennya yang menghancurkan, lu jauh-jauh, karena itu akan mempengaruhi brainwash otak lo sendiri gitu. Tuh tips untuk tidak terlalu cemburu ya, udah gua kasih tahu. Semoga kalian tidak melakukan itu, semoga kalian makin confident. Jadinya kalian jangan jangan menyiksa diri kalian dengan pikiran-pikiran seperti itu. Gue udah kasih tahu juga cara mengendalikan cemburu dalam rumah tangga, ya kan? Kalau masih tebak-menebak belum ada buktinya, lu jangan sampai menyiksa diri lu sendiri. Jangan. Totonya bukan, yang ada lu ditinggal sama suami lu. Kalau misalnya lu bilang, ih ternyata bener dia selingkuh nih kata temen gue, nggak mungkin temen gue bohong. Jangan langsung lu door, ya kan? Kalau lu door nanti gak ada buktinya, lu bakal dilepehin, ya kan? Yang ketiga, lu mau negornya, lu mau balikan lagi atau enggak? Kalau mau balikan lagi, ngobrolnya baik-baik, sentuh hatinya. Kalau misalnya lu sentuh hatinya, dia akan tersentuh juga. Kalau lu mau lu bubar sama dia, ya lu buang aja langsung, lu bakar dianya itu surat pernikahan, udah cerai aja gitu kan. Udah gitu bakal, kalau lu mau maafkan jangan setengah-setengah. Kalau lu mau maafkan setengah-setengah, ini pesan buat gua, buat temen gue juga yang YouTuber gue yang ngomong ya, YouTuber gue yang curhat, buat kamu yang sudah memaafkan, jangan setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah, lu setengah-setengah juga dalam menjalaninya, lu tersiksa. Telat dikit rasanya pengen emosi, megang handphone dikit lu langsung bertanya-tanya, mata lu langsung miring-miring gini kan. Jangan gitu kan. Jangan setengah-setengah. Kalau lu mau maafkan 100%. Dan bilang sama pasangan lu, butuh waktu buat gue untuk mempercayai lu. Jadi dimana kalau misalnya gue masih mengungkit, itu adalah resiko dan lu harus paham. Dan buat kalian juga, itu bukan mengungkitnya juga gak setahun 2 tahun, misalnya 10 tahun. Ya lu lihat nih kalau dia udah perubahan dalam jangka 4 bulan ini, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan baik, ya udah lu jangan ungkit lagi, nanti diselingkuh lagi, ya kan? Tuh pesan gue hari ini. Gue gak banyak ketawa karena gue temanya selingkuh, gue nggak suka. Temanya selingkuh itu menyakiti. Dengan gue curhat, dengan curhatan seperti ini itu menyakiti hati gue dan membuat mood gue juga menjadi tidak enak. Tapi bukan berarti gue nggak mau dengar curhatan kalian. Ini menyakiti hati gue juga karena gue adalah orang pertama terdepan yang berdiri untuk mengatakan gue benci yang namanya perselingkuhan. Gue tidak suka diselingkuhin dan gue tidak akan pernah melakukan perselingkuhan gitu. Semoga bermanfaat ya buat kalian semuanya. Buat para subscribers baru, selamat bergabung. Comment, like, and sharing. Semoga kalian sehat dan bahagia. Bye bye.